Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai regulasi dan kebijakan pengembangan LKMS di Indonesia. Sebelumnya, tentu kita ketahui regulasi ini menurut KBBI yaitu ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Yang kedua, lembaga keuangan mikrosyariah dalam definisi di sini yaitu badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Regulasi sendiri ini juga terjadi perbedaan antara ekonomi dan regulasi sosial. Regulasi ekonomi ini terdiri dua tipe. Yang pertama struktural, yang kedua conduct regulation. Regulasi struktural ini digunakan untuk mengatur struktur pasar dalam contoh pembatasan ada entry dan exit ke dan dari suatu industri atau aturan yang melarang layanan jasa profesional yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Conduct regulation ini digunakan untuk mengatur perilaku dalam pasar, dalam contoh pengendalian harga, aturan yang melarang iklan dengan muatan di bawah standar kualitas. Selanjutnya yaitu regulasi LKMS melalui peraturan otoritas jasa keuangan. Dalam pemerintah ini juga menetapkan undang-undang pada nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro pada tanggal 8 Januari 2013. Undang-undang tentang LKM tersebut ini mengamanatkan beberapa materi pengaturan teknis lebih lanjut terkait perizinan usaha, pelembagaan LKM, serta persyaratan terkait transformasi LKM menjadi bank berkreditan rakyat dalam bentuk peraturan otoritas jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut yang sudah disebutkan di atas tadi, maka otoritas jasa keuangan ini menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan yang tercangkup dalam 3 hal, di antaranya perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro, terus pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro, serta penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Selanjutnya, perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro menyatakan bahwa bentuk badan hukum LKM, LKMS, yaitu berupa perseroan terbatas dan koperasi. LKMS ini dapat dimiliki oleh perorangan yang berwarga negara Indonesia, badan usaha milik desa atau kelurahan, pemerintah kabupaten atau kota hingga koperasi. Penyelenggaraan yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga
Keuangan Mikro pasal 13 ayat 1 menetapkan bahwa LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Terus akad yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, diantaranya kegiatan usaha menghimpun simpanan dilakukan dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK. Yang kedua, berupa kegiatan usaha penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabah, ijarah, isalam, istithna, ijarah, mutahiyah bitamlik, atau akad yang lainnya yang mana tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK. Yang ketiga, berupa kegiatan jasa, pemberian konsultasi, dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah, jualah, atau akad yang lainnya yang mana tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK. Yang keempat, berupa kegiatan pendanaan yang melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qard, mudharabah, musyarakah, dan akad lain. Akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK. Terus selanjutnya penyediaan landasan hukum bagi operasional lembaga LKM syariah maupun konvensional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 3 tentang Lembaga Keuangan Mikro di situ bertujuan 1. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Selanjutnya, keuangan mikro ini lebih dikenal dengan Baitul Mal wal Tamwil dan juga koperasi syariah, terus bank perkreditan rakyat syariah. Selanjutnya, pembagian dan pengawasan lembaga keuangan mikro sebagaimana yang sudah ada di dalam pasal 25 ayat 1 tentang pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota atau pihak lain yang ditunjuk. Di antaranya itu mencakup 1. Penerimaan laporan keuangan dan input data ke dalam sistem aplikasi. 2. Pelaksanaan analisis laporan keuangan LKM. 3. Penerimaan dan analisis laporan lain. Yang keempat, pelaksanaan tindak lanjut atas laporan lainnya. Yang nomor 5, penyusunan rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan tidak lanjut atau hasil pemeriksaan LKM. Yang keenam, yaitu pengenaan sanksi administratif kepada LKM selain pencabutan izin usaha dan denda. Yang ketujuh, yaitu pelaksanaan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan berlangsungan usaha.
Selanjutnya, perkembangan lembaga pengembang LKMS. Pengembangan LKM di Indonesia sendiri telah dimulai sejak zaman penjajahan hingga saat ini, serta mengungkap latar belakang berkembang LKM di Indonesia dan pemerintah pusat dan provinsi dalam perkembangan LKM. Seterusnya, beberapa masalah yang dihadapi oleh usaha mikro, diantaranya ada 4 aspek. Yang pertama pemasaran, yang kedua manajemen, yang ketiga teknis, dan juga keuangan. Aspek pemasaran, di sini pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba. Bahkan tidak sedikit orang karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya ini sangat terbatas sehingga informasi produknya tidak sampai pada calon pembeli yang potensial. Yang kedua, aspek manajemen. Dalam manajemen, pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha, sehingga sulit dibedakan antara aset keluarga dan usaha. Yang ketiga, aspek teknis. Aspek teknis yang masih menjadi problem meliputi cara berproduksi, sistem penjualan, sampai pada titik adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain. Yang keempat, berupa aspek keuangan. Aspek keuangan di sini satu kendala yang sering mengemuka dalam setiap perbincangan usaha kecil, terutama lemahnya di bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Seterusnya, mengenai rendahnya akses UKM terhadap lembaga keuangan formal, sehingga yang menjadi permasalahan lagi seperti yang pertama, produk bank ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UKM. Yang kedua, biaya transaksi kredit UKM relatif tinggi. Ketiga, persyaratan bank teknis kurang dipenuhi. Keempat, terbatasnya akses UKM terhadap pembiayaan equity. Yang kelima, monitoring dan koleksi kredit UKM tidak efisien. Yang keenam, bantuan teknis belum efektif dan masih harus disediakan oleh bank sendiri sehingga biaya pelayanan UKM itu mahal. Yang ketujuh, bank pada umumnya ini belum terbiasa dengan pembiayaan kepada UKM. Seterusnya, ciri dari ekonomi atau Baitul Mal wa Tamwil diantaranya harus mencerminkan kebutuhan pasar dan masyarakat. Yang kedua, harus mudah dikontrol dan diawasi, harus mampu menciptakan distribusi aset atau kekayaan secara merata dan adil, harus mendapatkan keuntungan, harus konsisten dengan visi dan misinya, dan juga memiliki prosedur yang sederhana dan praktis. Seterusnya tujuannya. Tujuan konkret dari LKMS yaitu tumbuh dan berkembang di masyarakat serta melayani UKM. Diterima sebagai sumber pembiayaan anggota UKM, mandiri dan mengakar di masyarakat, jumlah cukup banyak dan penyebarannya luas, serta
berada dekat dengan masyarakat, dapat menjangkau anggota dan masyarakat, terus memiliki prosedur dan persyaratan peminjaman usaha yang dapat dipenuhi anggotanya, terus membantu memecahkan masalah kebutuhan dana yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh kelompok miskin, terus mengurangi berkembangnya pelepas uang, serta membantu menggerakkan usaha produktif masyarakat. Berikutnya beberapa kebijakan dalam melindungi UMKM. Pertama, menetapkan kebijakan quota terhadap produk yang akan masuk ke Indonesia. 2, menetapkan kebijakan tarif yang tinggi. 3, mempermudah UMKM dalam mengurusi perizinan tempat maupun usaha. 3, memberi fasilitas yang layak seperti perusahaan-perusahaan besar, terutama dalam hal fasilitas. Di sini dapat disimpulkan bahwasanya lembaga pengembang KMS itu sangat berperan penting dalam usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh sebagian masyarakat. Nasib perekonomian mereka ini sangat ditentukan oleh lembaga ini, terutama kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Peran lembaga keuangan mikro syariah ini juga sangat penting dalam hal peminjaman modal kepada UMKM dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat dan tidak memberatkan UMKM. Selain itu, sistem transaksinya menggunakan sistem syariah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.